seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ibu bapak makan dalam satu piring itu misalkan ada nasinya, ada kentangnya, kemudian ada ikannya, ikan maksud ikan beneran ya. Kalau bahasa Jawa kan ikan itu kan lauk. Ikannya, ikan beneran gitu, kemudian ada telurnya, kemudian ada tempenya, kemudian ada sayurnya. Itu kan terlalu banyak gitu. Nah, kita bisa mengatakan itu terlalu berlebihan. Ada proteinnya berlebihan di situ, ada karbohidrat berlebihan di situ. Ya, jadi kalau ditanya, berarti makanan yang sederhana itu seperti apa? Yang tidak terlalu banyak ragamnya, tidak terlalu banyak ragamnya. Rasulullah SAW salah satu makanan kegemaran beliau adalah sarit. Ya, sarit itu adalah roti gandum ya, gandum gitu yang dicampurkan, diaduk dengan kuah kari. Ya, itu kan sederhana tuh. Ya, ada karbohidratnya, ada protein juga, ada bumbunya juga. Jadi kalau kita menerapkan pola-pola sederhana dalam keseharian kita, contohnya begini aja. Kalau saya pribadi kurang atau tidak menyarankan ya nasi putih ya. Kecuali Anda bisa dapatkan nasi putih yang sifatnya atau mungkin organik atau oke lah. Tapi kalau saya lebih memilih nasi putih yang belum terolah dengan apa ya, dengan terlalu banyak seperti beras coklat atau nasi coklat gitu kan. Itu kan masih cukup banyak seratnya. Jadi ambil sedikit ya mungkin 2-3 sendok ya, sendok makan ya bukan centong ya. Jadi nasinya gak usah banyak-banyak. Ya, di situ ada kemudian ada ikan misalkan, ada ikan di situ, kemudian ada sayur, ya udah cukup tuh sederhana tuh. Tambah sambal sedikit. Nah, itu sederhana. Paham ya? Jadi itu kurang lebih sederhana kayak begitu. Jadi bukan misalkan kita sebenarnya kalau kita memahami bahwa makanan itu kan misalkan ikan itu kan protein. Tempe juga protein. Maka sebenarnya jangan dicampur semua gitu. Kalau Anda mau makan protein ya protein satu jenis aja. Ya, ada ikan ya ikan aja, ada telur telur aja, ada daging daging aja. Kan sama-sama protein. Jadi sederhana tuh kayak begitu. Jadi kalau semakin sederhana yang kita makan itu ya semakin apa namanya ya kesehatan kita itu akan terjaga dan kalaupun sakit itu akan jauh lebih mudah ngobatinnya. Pertanyaannya, kalau saya makan burger, burger kan sederhana cuma satu burger, kan masalahnya kita bahas ya. Saya coba bongkar gitu kan. Bapak Ibu pernah lihat nggak kandungan burger itu apa saja, terutama dagingnya. Ya, daging-daging yang sudah daging-daging beku yang mereka sudah tambahkan pengawet. Saya pernah baca ya dalam ada salah satu akun lah yang dia itu dapat ingredient atau kandungan dari burger itu tuh dari perusahaan yang buat. Itu sebelum panjang banget. Ini dagingnya cuma secuil gitu kan, sisanya tuh inilah itu dan itu semua bahan kimia. Jadi kalau Anda membayangkan burger itu, kenapa dia menjadi makanan nggak sehat ya? Terlalu banyak bahan kimia, jadi udah nggak sederhana. Burger tuh bukan makanan sederhana gitu loh. Terutama burger-burger yang fast food ya. Apalagi kita bicara tentang misalkan ya kentang goreng itu kan lagi beku-bekunya diambil digoreng coba bayangkan itu nggak sederhana masalahnya banyak jadi sederhana itu tadi ya dia alami makanan itu alami tidak banyak atau tidak bisa dikatakan nggak ada bahan sintetik lah situ kalau nasinya organik insya Allah nggak ada logam berat lah ya dan tidak banyak jenis ragamnya jadi kenapa sekarang penyakit itu merajalela luar biasa. Ya, dalam satu katakanlah makanan modern yang dimakan oleh seseorang zaman sekarang gitu ya, itu terlalu banyak ya komponen-komponen kimia-kimia sintetik ya. Dalam itu yang membuat makanan tadi itu menjadi makanan olahan yang penuh dengan potensi untuk apa namanya mengganggu kesehatan kita. Ya, seperti itu mungkin bisa mudah-mudahan bisa dipahami.